Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk bertemu di bulan yang penuh ampunan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, sahabat Madin TV, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan yang ada dan hadir di bulan Ramadan adalah Allah memberikan ampunannya kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh beruntung orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam amal soleh, agar bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh merugi orang yang mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, bahkan perbuatan-perbuatan yang dosa atau maksiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat. Ketika Rasulullah akan menaiki tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian ketika naik anak tangga yang kedua, Rasulullah pun mengucapkan amin. Kemudian ketika naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu mengucapkan amin ketika naik anak tangga pertama sampai anak tangga yang ketiga tadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku akan naik anak tangga yang pertama, malaikat Jibril membisikkan kepada aku, 'Sungguh celaka dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, orang tersebut tidak bersolawat kepadamu.' Dan ketika aku naik anak tangga yang kedua dan aku mengucapkan amin, malaikat Jibril membisikkan kepadaku, 'Sungguh celaka dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya, namun tidak membuat dia masuk ke dalam surga.' Dan saat aku naik anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun membisikkan kepadaku, 'Sungguh celaka dan merugilah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya.'" Muslimin, muslimat, sahabat Madin TV, bulan Ramadan adalah bulan spesial yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, agar para hamba-hambanya bersegera atau berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan bulan suci Ramadan. Namun sangat disayangkan, ternyata ada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang tidak memanfaatkan momentum bulan Maghfirah ini. Malahan mereka di bulan suci Ramadan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, yang itu tidak menambah amal soleh dan kebaikannya. Bahkan ada yang terjerembab dengan kegiatan dosa dan maksiat. Siapakah golongan atau orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah golongan yang menganggap biasa bulan suci Ramadan. Bagi golongan ini, bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan biasa, yang tidak perlu ada persiapan, yang tidak perlu ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Padahal kita ibaratkan seperti sebuah tamu agung yang akan hadir ke rumah kita. Tentunya kita akan mempersiapkan sebaik mungkin. Begitu pula Ramadan.
yang datang dengan berbagai keberkahan, yang datang dengan berbagai keutamaan. Tapi bagi golongan ini, Ramadan adalah hal yang biasa-biasa saja. Terlihat dari persiapan yang mereka lakukan. Tidak ada persiapan ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan dan persiapan-persiapan lainnya. Padahal yang lainnya begitu bersegera, begitu berlomba mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai agenda atau aktivitas yang akan menambah pundi-pundi kebaikan di akhirat kelak. Dan kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, samakah bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Tentu tidak sama. Yang kedua, golongan yang merugi di bulan suci Ramadan adalah golongan yang berubah menjadi baik atau alim ketika Ramadan saja. Imam Ahmad berkata, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menghadirkan Allah di bulan Ramadan saja. Bagi mereka, bulan Ramadan ibarat panggung tontonan yang dimana perannya bisa berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, berubah menjadi lebih soleh, menjadi lebih bertakwa. Ketika panggung tontonan selesai, maka selesai pula mereka berubah menjadi orang baik dan orang soleh. Tentu saja, perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya tidak berhijab menjadi berhijab, yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, baik melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, itu suatu yang luar biasa, perubahan yang baik. Namun jangan sampai seiring berakhirnya Ramadan, berakhir pula kebaikan-kebaikan tersebut. Hijab tidak lagi dipakai, tidak lagi melaksanakan sholat, apalagi berjamaah. Bahkan ada yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah melakukan kebaikan, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Kemudian, golongan yang ketiga yang merugi di bulan suci Ramadan adalah golongan yang hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja. Golongan ini tidak merasa bahwa ketika dia bergibah, berbohong, atau melakukan kemaksiatan, tidak merasa bahwa itu akan merusak pahala puasanya. Yang dia tahu bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Suatu ketika di bulan suci Ramadan, Rasulullah melihat seorang wanita yang sedang memaki-maki budaknya. Kemudian Rasulullah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mengambilkan makanan. Lalu Rasulullah mengulurkan makanan kepada wanita tersebut. "Makanlah makanan ini." Wanita tersebut berkata, "Saya sedang berpuasa." Lalu Rasul berkata kembali, "Ayo makanlah." "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Lalu Rasulullah mengatakan, "Mana mungkin kau berpuasa ketika engkau mengatakan kata-kata yang buruk?" Setelah itu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Kam min soimin laisa lahu min siyamihi ilal zu wal atos." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan seperti ini yang hanya berpuasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Selanjutnya, golongan yang merugi di bulan suci Ramadan adalah golongan yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Golongan ini mengisi siang harinya dengan tidur berkepanjangan. Seakan-akan bagi mereka tidur adalah sebuah ibadah. Kemudian malam harinya mereka gunakan untuk bergadang, melakukan hal yang sia-sia.
Atau ada lagi golongan yang tidak memanfaatkan waktunya adalah dengan istilah ngabuburit atau menunggu datangnya waktu maghrib dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya waktu bulan Ramadan yang hanya 30 hari ini, yang hanya 1 bulan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, berzikir, bersedekah, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan yang merugi di bulan Ramadan adalah golongan yang tetap bermaksiat ketika di bulan suci Ramadan. Golongan ini, golongan yang tidak mengenal apakah ini bulan Ramadan atau bukan. Mereka tetap bermaksiat kepada Allah. Mereka tetap tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siang di bulan Ramadan mereka bermaksiat. Malam di bulan Ramadan mereka tetap bermaksiat. Inilah golongan yang sangat buruk, golongan yang terburuk. Muslimin, muslimat, sahabat Madin TV, demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang merugi di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.